Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita semua masih diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menyambut salah satu bulan yang penuh dengan barakah, penuh dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan ini adalah salah satu bulan yang penuh dengan hikmah, yang diantaranya adalah Syahrut Tarbiyah atau bulan pendidikan, atau juga disebut dengan Syahrul Ibadah, untuk memperbanyak ibadah, atau juga disebut dengan Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa ini adalah sangat penting untuk kita, sangat penting hikmahnya untuk kita sebagai orang-orang yang beriman, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa kita perlu menjadi orang yang bertakwa, ma'asyiral muslimin? Sebab hanya amalan orang-orang yang bertakwalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya amalan-amalan ibadahnya itu diterima oleh Allah. Innama yataqabbalullah, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Sementara apa itu takwa, ma'asyiral muslimin? Yang dinamakan takwa itu adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi, menjauhi seluruh imtisalul awamir, mengikuti seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini latihannya wabil khusus adalah di dalam bulan suci Ramadan. Sebab di dalam bulan suci Ramadan kita dilatih untuk bagaimana mengendalikan hawa nafsu kita. Sebab amalan kita ini, bahkan Al-Qur'an, hadirin, Al-Quran tidak akan bisa dihayati, tidak akan bisa diamalkan, tidak bisa difahami oleh kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran hanya bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mencapai muttaqin, hadirin, ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan. Wabil khusus yang diantaranya adalah al-ilmu. Al-ilmu al-ilmu ruhul Islam. Ilmu itu adalah ruhnya Islam. Tapi sekarang semakin hari semakin lama ilmu-ilmu agama kita ini semakin tidak berkualitas, di tengah-tengah kita. Kalau zaman dahulu ulama-ulama sedemikian rupa bagaimana menganjurkan untuk belajar ilmu agama. Tapi sekarang Masya Allah, kalau zaman dahulu banyak ulama-ulama hadis, ulama-ulama ahli fikih, ulama-ulama ahli nahwu, sharaf dan lain sebagainya, ahli tauhid. Tapi semakin hari kita ini sudah semakin banyak ilmu-ilmu lain yang justru ilmu-ilmu agama semakin tidak diminati lagi. Sehingga banyak anak-anak kita dibiarkan begitu saja, tidak belajar agama dengan sungguh-sungguh, tidak ngaji dengan sungguh-sungguh, ya, tidak ngaji secara sungguh-sungguh. Bahkan masih banyak umat Islam yang belum paham juga membaca Al-Quran, tahu dengan artinya. Nah, ini adalah masalah bagi kita umat Islam. Maka oleh karena itu perlunya kita semakin meningkatkan kualitas agama kita dengan ilmu. Al-ilmu ruhul Islam. Ilmu itu adalah ruhnya Islam. Yang diantaranya lagi bagaimana meningkatkan kualitas iman dan takwa kita ini, ma'asyiral muslimin, adalah menjalankan puasa ini dengan sungguh-sungguh. Minimal meningkatkan menjadi puasanya orang-orang yang soleh. Saya membaca di dalam keterangan kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam keterangan kitab Ihya Ulumuddin diterangkan bagaimana tingkatan ulama-ulama puasanya orang-orang yang soleh itu, ma'asyiral muslimin. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah al-awwal, puasanya orang-orang yang soleh itu di samping dirinya tidak makan dan minum, maka dirinya adalah al-awwal ghussul basar wa kaffu anil ittisa' fin nadhar ila kulli ma yadhum wa yukrah. Yang pertama adalah menjaga puasa mata. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puasa itu tidak hanya tidak makan dan tidak minum, tetapi puasa itu hendaknya harus bisa berpuasa mata,
matanya tidak digunakan untuk melihat sesuatu hal-hal yang diharamkan oleh agama ini. Wa ila kulli ma yastaghilul qalb, dan kepada apa itu menyebabkan hatinya menyibukkan, hatinya disibukkan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa hadirin? Sebab mata ini perlu kita puasa. Apalagi sekarang di zaman teknologi ini, mata kita bisa melihat apa-apa saja yang bisa dilarang oleh agama ini, baik dengan media elektronik atau yang ada di sekeliling kita ini. Oleh karena itu, di dalam keterangan hadis Nabi qala sallallahu alaihi wasallam, an-nazrah sahmun masmum. Ketahuilah pandangan itu, melihat sesuatu itu adalah apa itu racun yang anak panah yang beracun, min sihami iblis, daripada anak panahnya iblis. La'anahullahu faman tarakaha khaufan minallah, barang siapa meninggalkan matanya untuk tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh agama, maka atahullahu azza wa jalla imanan yajidu halawatu fi qalbih, maka Allah akan mendatangkan di dalam hatinya orang itu ada rasa manisnya iman. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini yang terpenting. Jadi bagaimana kita bisa merasakan manisnya iman di dalam hati? Caranya diantaranya adalah menjaga mata jangan sampai digunakan untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh agama ini. Warawa Jabir an Anas an Rasulullah qala khamsun yuftirna shaim. Di dalam keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir daripada Anas daripada Rasulullah, ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang pertama al-kadzib, berkata bohong, bersikap bohong. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini kalau orang bersikap bohong, maka dia telah batal pahala puasa. Yang kedua al-ghibah, mengumpat, membicarakan aibnya orang lain, apalagi sesama muslim. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang ini banyak sekali kita ini umat Islam yang justru kadang-kadang terjebak dalam masalah-masalah ghibah, membicarakan aibnya orang lain. Ghibah ini adalah bisa membatalkan pahala puasa kita. Kita sering sekali banyak orang yang kadang-kadang Islam, tapi kadang-kadang justru mempunyai paham-paham yang bisa menghalalkan darahnya sama muslim. Hati-hati. Sebelumnya itu adalah dia suka berghibah, membicarakan aibnya sesama muslim. Wan namimah, mengadu domba. Yang berikutnya lagi yang bisa membatalkan pahala puasa adalah namimah, mengadu domba, menjadi provokator. Wal yamin al-kadzib, sumpah palsu. Wan nadhar bisyahwatin, melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat. Sebagaimana tadi dalam bab ini adalah masalah memandang sesuatu itu bisa memandang sesuatu yang menimbulkan syahwat, itu bisa membatalkan pahala puasa. Yang kedua hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hifdzul lisan anil hadyan wal kadzib wal ghibah wan namimah wal fasl wal jafa wal khusuma wal mura'. Yang berikutnya lagi puasa yang harus kita jalani ini hadirin dimuliakan Allah adalah puasa dengan lesan. Lesan kita harus berpuasa, yaitu anil hadyan, dari berkata yang berlebih-lebihan. Ngomong kita, bicara kita jangan berlebih-lebihan. Wal kadzib wal ghibah wan namimah wal fas, berkata yang keji, mungkar. Wal jafa wal khusumah, berselisih, bermusuhan satu dengan yang lain. Wal mura, pamer, yang suka pamer, pamer kepada apa yang ada pada dirinya. Wa ilzamhu as-sukut, dan menjaga, memperbanyak diam. Kalau tidak ada manfaat, tidak usah bicara. Wa ilzamu as-sukut, memperbanyak diam. Wa sughlu bi dzikrillah, menyibukkan lesannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilawatil Quran, dan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Fahada saumul lisan, inilah puasanya lesan. Jadi lesan kita juga harus berpuasa hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir. Waqad qala Sufyan al-ghibah tafsudus saum. Sufyan Ats-Tsauri seorang wali mengatakan, orang ghibah, membicarakan aibnya sesama muslim, itu bisa membatalkan pahala puasa. Rawu Bishr bin Haris anhu wa rawa Lais an Mujahid khoslatani yufsidani syam al-ghibah wal kadzib. Ada 2 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa, yaitu al-ghibah wal kadzib. Berghibah, membicarakan aibnya orang lain, wal kadzib, dan berkata bohong. Jadi orang bohong di siang hari puasa batal pahala puasanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innamas saum junnah. Wa idza kana ahadukum shaiman fala yarfas wa la yajhal.
Ketahuilah puasa ini adalah benteng. Faidakan ahadukum, maka jika ada salah satu di antara kalian maka berpuasa, janganlah kalian berkata yang berkata yang jahat, berkata yang bodoh, atau mengajak kepada kejelekan. Wa ini mrun qatalahu, kalau ada seseorang yang ngajak perang, ngajak berkelahi dengan kamu, atau mencaci kamu, katakanlah falyakul inni shaim, saya sedang puasa. Inni shaim, saya sedang puasa. Artinya kalaupun kamu diajak berkelahi, kalaupun kamu diajak diajak dicaci sama seseorang, katakanlah bahwa saya sedang berpuasa. Inilah maksudnya hadis Nabi. Pentingnya pada saat itu kita perlu menjaga puasa lesan kita. Wajah fil khabar, diterangkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua orang perempuan yang berpuasa. Di zaman Rasulullah mereka menahan haus dan lapar. Dalam puasa itu menahan haus dan lapar. Dan sampai dia merasa kepayahan, sangat payah. Minta izin sama Rasulullah. Ada utusan mengutus sama Rasulullah, ya Rasulullah, kedua orang ini sangat kepayahan. Bolehkah untuk tidak berpuasa? Artinya moka, membatalkan pahala puasanya. Maka jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul lahuma qai'an fihi. Maka siapkanlah wadah, bawakan kepada dirinya dua perempuan itu, sebelum itu muntahkanlah apa yang ada di dalam perutnya. Maka kemudian orang-orang melihat kok disuruh muntahkan, karena disuruh meminta berbuka, langsung dimuntahkan. Ternyata begitu dimuntahkan, yang keluar ini bukan muntahan, tapi adalah daging-daging segar dari dalam perutnya itu, dari daging-daging yang berlumuran darah yang keluar dari perutnya. Maka kemudian ditanyakan, ya Rasulullah, kenapa mereka kok mengeluarkan darah seperti itu, ya Rasulullah, daging? Karena dia berpuasa, puasanya batal. Karena apa? Ketika ia berpuasa, ia membicarakan aibnya sesama muslim, dia ghibah, dia membicarakan aibnya sama orang, itu batal pahala puasa. Maka oleh karena itu, orang yang suka membicarakan aibnya orang lain, sesungguhnya dia sedang makan dagingnya saudaranya sendiri. Dia membicarakan, oh si anu begini, si anu begini, itu kita sedang makan dagingnya mereka, daging mentahnya mereka. Nanti di akhirat akan ditunjukkan itu. Asalis, yang ketiga hadirin yang dimuliakan Allah, kafus sam'i anil isgha ila kulli makruhin, berpuasa pendengaran ila kulli makruhin, pada perkara yang dibenci oleh agama. Li'anna kullama harama qauluhu harumal isgha ilaihi, karena setiap perkara yang diharamkan oleh Allah itu, maka haram pula untuk kita mendengarnya. Kita haram berghibah sama orang lain, kita membicarakan namanya itu haram. Tapi kalau kita ikut mendengarkan, diam saja, berarti kita ikut haram juga. Jadi kalau kita ikut ada orang membicarakan aibnya orang lain, kita malah nimbrung, maka kita ikut haram juga. Karena setiap perkara yang diharamkan untuk dibicarakan itu, maka kita juga dilarang untuk mendengarkannya. Lianna kullu ma harama qawlu harumal iswa ilahi walidzalik sawallahu azza wa jalla bainal mustami wa aqlu sakhat. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara orang yang mendengarkan dan orang yang makan haram. Al-Quran mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, samma'una lil kadzib akaluna lis-suhut. Mereka mendengar perkara-perkara bohong, akaluna lis-suhut, mereka makan perkara yang haram. Fasukut anil ghibah haram. Maka kalau kita diam saja, hadirin, kalau kita diam saja mendengarkan orang yang dari ghibah, maka itu juga haram. Teman kita melakukan, atau paling tidak kita harus menghindar, jangan ikut perkara yang haram itu. Kita menghindar dari perbuatan yang haram tadi. Innakum idam mislum, ketika kita kok duduk saja sama orang-orang yang ghibah, berarti kita sama juga syarikun, kita bersekutu dalam perbuatan yang haram itu, padahal kita hanya mendengar saja. Naudzubillah summa naudzubillah. Ar-rabi', hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat, kafu baqiyatil jawarih anil asam minal yadi warijina anil makarih. Yang keempat adalah kita berpuasa seluruh anggota tubuh kita daripada dosa-dosa, daripada tangan, kaki, dan anil makarih. Wa kaful batin subhat, dan menjaga perut daripada perkara-perkara subhat. Hadirin, subhat itu adalah perkara campur. Jadi subhat itu perkara campur antara halal dan haram. Misalnya kita punya uang 1 juta murni halal, tapi kita punya uang 100 rupiah
haram kita masukkan di dalam 1 juta, maka yang 1 juta itu menjadi subhat karena yang halal bercampur dengan haram. Maka ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang berpuasa harus dijaga khususnya perutnya daripada haram tadi. Di dalam keterangan fasaum wa tarikul istiksar wa kam min shaimin, maka oleh karena kam min shaimin laisa min shaumi ilal ju'alat, banyak orang yang berpuasa dia hanya dapat haus dan lapar saja. Faqil huwa alladhi yuftira 'alal haram. Karena dia, kenapa kok dikatakan seperti itu? Karena dia ketika berbuka dengan makanan yang haram. Faqil huwa alladhi yumsiku an ta'am halal yutuna al-luhumin nas bil ghibah wa haram. Atau dirinya sedang wa alladhi yumsiku anil ta'am, dirinya tidak berpuasa, tidak makan dan tidak minum siangnya, tapi yuftiru al-luhumin nas, tetapi ketika ia berbuka atau berbuka waktu siang dengan daging-dagingnya manusia, orang lain yang dirasani, yang dibicarakan itu. Wakilah la yaghfatu jawarih anil asam, karena dirinya tidak bisa menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan haram. Yang kelima hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yastaksiru bi ta'am halal waqtal iftar. Yang kelima adalah yang keempat tadi adalah ibaratnya seperti ini. Jika ada seseorang berpuasa tapi kemudian makannya yang haram, makannya perbuatan haram atau yang subhat tadi, ibaratnya dia itu seperti membangun istana tapi menghancurkan kotanya. Dia ibaratnya membangun membangun istana tapi dia menghancurkan kotanya. Dia sedang berpuasa, itu ibaratnya membangun istananya. Tetapi makanannya haram dan subhat, itu sama saja dia menghancurkan kotanya. Lebih besar afatnya dan bahayanya. Wayahdimu israfaina tumahala inma yadurru bikasratin labinoihi. Al-khamis, yang kelima hadirin, agar supaya tidak makan terlalu banyak makanan yang halal di waktu berbuka. Bihaisam tali jawfu fama min wa'in abghad ila Allah azza wa jalla min batin mulia min halal. Tidaklah dari perut yang paling dibenci oleh Allah kecuali perut yang terlalu dipenuhi dengan perkara yang halal. Ini yang halal. Halal saja paling dibenci oleh Allah. Kalau kita makan terlalu banyak, waktu berbuka, ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa yustafadu minas shaum qahru aduwillah qasri sahwat idza tadaraka min fitrihi ma fatu dhahwatan nahari. Bagaimana seseorang bisa mengambil manfaat? Bagaimana seseorang bisa mengambil hikmah dari berpuasa? Berpuasa itu hadirin, berpuasa itu maksudnya adalah dengan haus dan lapar, itu potensi potensi syahwat, nafsu setan yang menggoda manusia lewat syahwatnya perut, lewat syahwatnya banyak makan banyak minum, itu bisa dikurangi. Dan bagaimana seseorang itu bisa mengambil manfaatnya berpuasa kalau dirinya justru ketika berbuka terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, sehingga setan potensi geloranya nafsunya, syahwatnya dengan banyak makan dan minum itu semakin berat lagi, semakin besar lagi. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, janganlah terlalu banyak makan dan minum yang halal, yang halal, apalagi kalau yang haram. Kalau yang haram ibaratnya kita menghancurkan kotanya. As-sadis, yang keenam hadirin yang dimuliakan Allah, ayyakuna qalbuhu ba'dal iftar mu'allaqan muttariban bainal khauf war raja id laisa yadri ayuqbalu shaumuhu fa huwa minal muqarrabin aw yuraddu alaihi fa huwa minal mamqutin. Yang keenam hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah berbuka hendaklah dirinya itu ada perasaan antara harap dan takut yang bergelora di dalam hatinya. Nanti setelah berbuka hendaklah dia itu di dalam hatinya selalu bergelora. Ini ada bingung antara harapan diterima amalnya ataukah ditolak amalnya. Begitu itu perasaan-perasaan seperti itu harus dimunculkan di dalam hati kita. Sebab apa? Sebab amalan puasa kita ini diterima apa sama Allah, dan harapan kita supaya amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting supaya kita tidak terlalu pede. Pasti saya masuk surga. Jangan begitu. Jadi setiap hari, dan itu adalah amalan yang baik. Amalan ulama-ulama tasawuf itu seperti itu. Jadi harapan ketika kita punya amalan, dan begitu juga amalan kita, sholat, kita ibadah, kita sedekah, kira-kira saya ini diterima apa enggak ya amal saya? Kira-kira ini saya diterima apa enggak amal? Apakah ditolak diri saya ini? Maka terus menerus perasaan seperti itu yang baik.
Perasaan jangan kemudian kita terlalu kepedean, pasti saya diterima. Pasti jangan seperti itu. Jadi muttoriban itu selalu bergoncang hatinya, berputar selalu tergetar hatinya antara takut dan roja, antara takut dan harapan apakah diterima amalan ibadah ini kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anil Ahnab bin Qais annahu qailahu innaka syekhun kabir. Ada seorang bertanya kepada seorang syekh, "Ya Syekh, Anda ini sudah tua. Anda ini sudah tua, kenapa masih harus mencapekkan diri Anda dengan berpuasa? Kamu ini sudah tua ya Syekh, kenapa harus berpayah-payah untuk berpuasa, untuk menahan haus dan lapar ya Syekh?" Qala inni a'addahu li safarin tawil. Karena seorang tua tadi menjawabnya segini, "Karena saya mempersiapkan perjalanan yang sangat jauh. Kami ini mempersiapkan perjalanan saya yang sangat jauh. Wasabru ala ta'atillah, sabar menghadapi taat kepada Allah itu masih saya anggap ringan dibandingkan saya sabar menghadapi murka Allah, siksaan Allah nanti di neraka." Jadi inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita berpuasa hadirin? Kenapa ini jawabannya saya tadi. Kenapa kamu harus berpuasa, berhaus-haus, berlapar seperti ini, harus berpuasa anggota tubuh Anda seperti ini, mencapaikan diri Anda? Kita jawabannya adalah seperti ini, karena kita ini hadirin mempersiapkan perjalanan yang sangat jauh. Setelah hidup kita masuk ke alam barzah. Alam barzah masih sangat lama menunggu kiamat. Itu perjalanan yang sangat jauh. Di sana kita sudah ada siksaan, ada nikmat, ada kesiksaan, dan ada kenikmatan. Kalau kita benar di sana, kita bisa menikmati tempatnya di alam barzah. Tapi kalau kita tidak benar, maka di sana kita terus seperti pesakitan, di pesakitan terus menerus sebelum pengadilan akhir nanti di yaumil mahsyar, di padang mahsyar. Apakah kita masuk neraka atau surga? Kita mempersiapkan itu. Nah, sabar menghadapi haus dan lapar. Sabar kita tidak maksiat dengan tangan, mata, telinga, dan seluruh anggota tubuh. Kita sabar ini untuk mempersiapkan dari itu lebih ringan dibandingkan sabar ketika kita masuk neraka. Kita disiksa di alam kubur terus menerus yang sangat panjang itu. Maka inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puasa ini kita mempersiapkan perjalanan kita yang sangat jauh. Apakah kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ataukah kita di dunia kelihatan baik, nanti di akhirat justru masuk neraka? Nauzubillah summa naudzubillah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.